Aisyah rahimahullah, biasa dipanggil Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena toxic positivity. Apa sih toxic positivity? Toxic positivity adalah pola pikir yang menganggap emosi negatif tidak boleh ada, harus ditutupi dengan sikap positif. Dan orang yang merasa lemah ketika dianggap tidak cukup kuat. Emosi negatif dianggap sebagai masalah dan bukan reaksi biologis yang wajar. Dalam perkembangan media sosial saat ini terjadi peningkatan konten motivasi, afirmasi, dan pesan positif. Hal ini sangat berpengaruh karena mendorong seseorang untuk optimis, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Namun saat ini muncul fenomena yang menyebabkan masalah psikologis yang disebut dengan toxic positivity, yaitu kecenderungan untuk memaksakan pikiran positif, menolak emosi negatif, dan menganggap kegagalan atau trauma sebagai hal yang buruk dan harus segera dihilangkan. Toxic positivity banyak muncul di internet seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Seperti contoh kalimat positivity. Contoh kalimat toxic positivity itu seperti ini. Kamu harus selalu bahagia. Kamu gak boleh sedih. Kamu harus kuat. Nanti kalau gak ada kamu, siapa lagi? Seperti itu. Atau gagal itu gak apa-apa, senyum aja. Terasa baik oleh pembacanya. Namun seringkali hal tersebut menutup ruang ekspresi emosional. Seseorang yang sedang mengalami masalah finansial, gagal akademik, atau stres kerja mendapatkan respon yang sama. Seperti bersyukur aja, banyak orang yang lebih susah dari kamu. Pesan ini terlihat positif kan? Akan tetapi secara psikologis tidak memberikan validasi terhadap pengalaman emosional seseorang. Kemudian di video ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan nih, seperti apa yang dimaksud dengan toxic positivity dan bagaimana fenomena yang muncul di media sosial, seperti tadi yang saya jelaskan. Yang kedua, bagaimana dampak toxic positivity terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Yang ketiga, teori psikologi apa sih yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Yang keempat, bagaimana kondisi neurologis atau otak pada individu yang mengalami atau mempraktikkan toxic positivity. Nah, di sini kita itu harus bisa membedakan dengan positivity sehat. Ini contoh positivity sehat. Menguatkan manusia dengan memberikan solusi setelah menerima emosi. Kalau toxic positivity menolak emosi dan menganggap kesedihan adalah kegagalan diri. Di kehidupan sehari-hari, toxic positivity sering muncul dalam bentuk komunikasi interpersonal seperti jangan nangis, kamu harus kuat, masalahmu tidak seberapa dibanding yang lain. Di media sosial bentuknya lebih halus, seperti narasi influencer besar, seperti kalau kamu gagal itu karena mindsetmu salah. Padahal kegagalan, kesedihan, dan marah atau kecewa merupakan respons neurologis normal terhadap situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian, apa sih dampak yang terjadi terhadap pikiran kita? Yang pertama, dampaknya itu adalah distorsi kognitif. Fenomena toxic positivity menyebabkan distorsi kognitif seperti menganggap emosi negatif masih berbahaya dan melabeli diri, kalau aku sedih berarti aku lemah. Ketika seseorang sering mendapatkan hal tersebut, ia akan mendapatkan hal itu sebagai keyakinan yang keliru bahwa nilai dirinya sama dengan kemampuannya menyembunyikan emosi negatif. Yang kedua, berdampak dengan munculnya rasa bersalah. Toxic positivity menjadikan keyakinan bahwa emosi negatif sama dengan kesalahan pribadi, dan hal tersebut membuat orang merasa bersalah karena tidak bahagia, bukan karena hidupnya sulit ya. Dan rasa bersalah ini akan memicu kecemasan sosial dan penarikan diri. Kemudian dampak terhadap perilaku, yaitu avoidance coping atau individu
dengan mengalihkan dengan hiburan, kerja berlebihan, pembelian yang impulsif. Avoidance coping ini hanya menghilangkan emosi sesaat, bukan menyelesaikannya. Kemudian akan menyebabkan hyper performance. Beberapa individu menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja dengan berusaha selalu terlihat produktif, menolak istirahat, menolak meminta bantuan. Inilah kesalahan dari toxic positivity. Semakin seseorang ingin terlihat kuat, semakin rentan ia secara psikologis. Kemudian akan menyebabkan perspektif teori psikologis. Kemudian kita akan melihat perspektif teori psikologi ya. Di sini saya akan menggunakan teori regulasi emosi yang dicetuskan oleh Jim Gross. Gross membedakan dua strategi utama. Yang pertama, cognitive reappraisal sehat, mengubah cara memaknai situasi. Mengubah cara memaknai situasi dengan menerima emosi, refleksi, adaptasi. Contoh, aku sedih karena gagal, itu wajar. Aku perlu mencari cara agar tidak mengulang kesalahan. Strategi yang kedua yaitu dengan emotional suppression atau tidak sehat, menolak emosi, menyembunyikan, tidak membahas, berpura-pura. Contoh, aku tidak boleh sedih, aku harus selalu positif. Pada toxic positivity, seorang tidak memberi ruang bagi emosi negatif. Penelitian menunjukkan suppression meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan aktivasi saraf simpatik. Kemudian di sini ada teori self determination yang dicetuskan oleh Desi Nadia. Mereka mengatakan kesehatan psikologi dibangun oleh 3 kebutuhan dasar. Yang pertama, autonomi, yaitu merasa bebas mengatur hidup. Yang kedua, competence, merasa mampu. Yang ketiga, relatedness, merasa diterima dan dipahami. Toxic positivity menghancurkan relatedness, orang tidak merasa didengarkan, koneksi emosi melemah, dan akan terjadi isolasi sosial. Kemudian menurut teori attribution theory yang dicetuskan Heider dan Wiener, ketika gagal ada 2 sumber penyebab. Yang pertama, penyebab internal atau dari diri sendiri. Yang kedua, dari sumber eksternal atau lingkungan situasi. Toxic positivity memaksa atribusi internal, seperti kalau kamu sedih itu karena kamu tidak kuat, padahal penyebab bisa dari toxic environment, bullying, trauma masa kecil, masalah ekonomi. Efeknya akan menjadi pukulan terhadap harga diri dan merasa tidak kompeten. Kemudian social compression theory yang dicetuskan oleh Festinger. Individu membandingkan hidup dengan orang lain. Di media sosial, orang hanya menampilkan hal baik. Kemudian muncul isu semua orang bahagia, aku satu-satunya yang gagal. Perasaan inferior ini membentuk lingkaran sedih, invalidasi, percaya diri jatuh, sedih lagi, semakin tidak membuka diri. Kemudian keterkaitan fenomena tersebut dengan proses otak nih akan mengganggu amigdala. Amigdala adalah pusat respon emosional. Amigdala mendeteksi ancaman, termasuk ancaman psikologis seperti penolakan, kegagalan. Ketika emosi negatif muncul tapi ditolak, amigdala terus mengirim sinyal bahaya. Mengabaikan emosi sama dengan otak membaca situasi sebagai belum selesai. Konsekuensinya atau menyebabkan reaksi stres meningkat, individu menjadi lebih mudah panik. Kemudian berdampak pada prefrontal cortex atau PVC, regulator emosi. Ketika kita mengakui emosi, PVC membantu menenangkan amigdala. Tapi tekanan seperti pada toxic positivity memutus proses ini. Emosi tidak proses, kemudian PVC tidak mengatur, kemudian amigdala menjadi hiperaktif. Ya, karena itu tadi. Karena toxic positivity, merasa emosi ditolak. Inilah sebabnya apabila adanya penekanan emosi justru membuat seseorang lebih sensitif, cepat marah, mudah menangis, atau bahkan mati rasa emosional atau emotional numbness. Kemudian
berdampak pada hipokampus dan memori. Hipokampus berfungsi untuk menyimpan memori emosional. Jika emosi negatif ditekan terus-terusan, stres kronis meningkatkan kortisol yang mengganggu fungsi hipokampus. Efeknya sulit mengingat detail, flashback traumatik, kesulitan belajar. Dampak jangka panjang yaitu kesehatan mental. Toxic positivity berhubungan dengan depresi, anxiety sosial, burnout, kelelahan emosional karena seseorang tidak diberi untuk memproses emosi negatif. Identitas diri. Orang takut kehilangan kedekatan karena realita emosinya. Identitas dibangun dari performa, kesuksesan, dan pujian orang. Identitas seperti ini rapuh ketika gagal atau kehilangan validasi. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi yaitu adalah toxic positivity terlihat seperti motivasi, tetapi sebenarnya bentuk penolakan sebagai realita emosional seseorang. Emosi negatif bukanlah hal yang memalukan, akan tetapi sinyal dari otak yang membutuhkan perhatian dan validasi. Fenomena ini memberikan dampak buruk terhadap pikiran seseorang melalui distorsi kognitif, menimbulkan rasa bersalah, serta mendorong perilaku menghindar. Dari perspektif saraf, toxic positivity menyebabkan ketidakseimbangan sistem emosi. Amigdala menjadi hiperaktif, PVC melemah dan dalam meregulasi emosi, dan hipokampus mengalami dampak stres kronis. Mengembangkan kemampuan regulasi emosi sehat, validasi, dan kejujuran emosional adalah kunci untuk mencegah dampak jangka panjang fenomena ini. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.